Penguasa Republik Romawi, Julius Caesar, ditikam hingga tewas oleh Marcus Junius Brutus dengan sejumlah senator Romawi. Rencana itu bermula dari ketakutan para senator terhadap pemerintahan Julius Caesar yang semakin berkuasa. Kematian Julius Caesar ditentukan saat ia menerima undangan dari Senat. Pada saat yang sama, istri Julius Caesar, Calpurnia, sempat melarang untuk menghadiri undangan Senat. Tapi Julius Caesar tetap menerima undangan tersebut. Dan kematian Julius Caesar pun menjadi kenyataan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 44 sebelum Masehi. Pada tahun 1998, di Indonesia terjadi lengsernya Soeharto, di mana Harmoko tahu betul soal detik-detik jatuhnya rezim Soeharto. Bagaimana tidak? Harmoko menjabat sebagai pimpinan DPR MPR selama 1997 hingga 1999. Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Harmoko pula lah yang meminta Soeharto meletakkan jabatannya. Padahal sebelumnya Harmoko yang meminta Soeharto untuk kembali menjadi presiden ke-7 kalinya dengan alasan rakyat masih mencintainya. Desakan agar Soeharto mundur mulai terdengar kencang. Usai dirinya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk ke-7 kalinya pada bulan Maret tahun 1998. Wacana Presiden 3 periode. Munculnya isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode kembali digaungkan. Bersamaan dengan itu, wacana penundaan pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 dilontarkan sejumlah pejabat negara dan elit politik. Terhadap pernyataan para pejabat negara dan elit politik tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selalu mengatakan bahwa ia akan tetap taat pada konstitusi. Isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode sudah berkali-kali mengemuka sejak tahun 2019. Berulang kali pula Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Adanya isu presiden 3 periode tersebut, Jokowi menegaskan bahwa jika ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu ada 3 motif menurutnya. Pertama, ingin menampar muka saya. Kedua, ingin mencari muka. Dan yang ketiga, ingin menjerumuskan saya. Presiden menolak jabatan 3 periode adalah George Washington, Presiden Amerika
dalam memasuki akhir masa jabatan kedua, ia mengatakan sudah cukup. Bahkan ia adalah orang yang paling dihormati dan dicintai oleh rakyat Amerika. Meskipun tidak ada orang yang mengungguli dirinya, andai kata ia ingin menjadi presiden lagi. Beberapa bulan sebelum Pilpres, Washington menyatakan tidak mencalonkan diri lagi. Pernyataan ini menjadi presiden yang sangat langka. Mencermati penolakan jabatan presiden 3 periode, Washington sangat sadar menjadikan dirinya sebagai suri tauladan untuk tidak menjadikan kekuasaan sebagai segala-galanya. Ini adalah moral politik yang ingin ia kembangkan di negaranya. Lain halnya dengan Nelson Mandela yang menolak jadi presiden untuk kedua kalinya. Pemimpin Afrika Selatan itu dengan kerendahan hatinya mundur dari jabatan presiden Partai African Congress. Bersamaan itu pula, ia juga tidak mencalonkan diri untuk periode kedua sebagai presiden Afrika Selatan. Hal inilah menunjukkan ketulusan dan visi politik yang terbuka pada regenerasi. Nelson Mandela merupakan pemimpin dan guru bagi kemanusiaan karena menekankan perdamaian dan jauhkan tindak kekerasan. Dia selalu menekankan semua warga negara harus hidup berdampingan dengan harmonis dan memiliki kesempatan yang sama. Dari kedua presiden tersebut, yakni George Washington dan Nelson Mandela, perlu diingatkan pernyataan Lord Acton tentang penyalahgunaan kekuasaan, yakni power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Intinya bahwa seorang yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, dan seorang yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya. Itulah mengapa dalam negara yang berlandaskan demokrasi, kekuasaan itu harus dibatasi, baik oleh kekuasaan yang lain atau oleh waktu, agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. Pembatasan terhadap masa kepemimpinan presiden memang perlu dilakukan. Karena untuk keberlangsungan demokrasi, jangan sampai demokrasi membuat masyarakat mengkultuskan individu. Apabila masa jabatan presiden tidak dibatasi, akan menimbulkan keadaan yang membahayakan bagi kehidupan bernegara, yakni seseorang akan menjadi otoriter, abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan macet. Seseorang bisa menjadi diktator dan timbulnya kultus individu.